Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nadiantika dari kelas CS1 Farmasi 2017 Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan memberitahukan tips-tips atau informasi mengenai cara cerdas dan ampuh dalam memilih produk kosmetik, khususnya krim pemutih wajah yang telah banyak beredar di belahan bumi Nusantara ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kulit manusia itu sendiri sebenarnya tanpa ada zat pewarna putih krem. Tetapi pada warna ini ditambahkan sedikit warna kuning, yaitu akibat adanya pigmen kuning di dalam kulit. Dan unsur warna lain yang ditemukan dalam kulit adalah hitam, yaitu akibat dari adanya butiran-butiran kecil dan suatu zat yang dinamakan melamin. Zat ini berwarna coklat, tetapi jika tampak dalam kumpulan besar akan kelihatan berwarna hitam. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengenai krim pemutih wajah, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu istilah kosmetik itu sendiri. Jadi kosmetik itu berasal dari bahasa Yunani seperti kosmetikos, yaitu keterampilan menghias dan mengatur, sehingga dapat diartikan adalah sebagai bahan untuk menghias diri dengan cara dioleskan pada badan dalam bentuk krim dengan paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar epidermis, rambut, kuku, dan bibir, dan menambah daya tarik serta mengubah penampilan, melindungi kulit supaya tetap dalam keadaan yang baik. Baik teman-teman, jadi saya akan lebih membahas pada merkuri, karena merkuri ini pemakaiannya dalam jumlah kecil pun dapat berbahaya. Jadi, merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf maupun pada otak, dan gangguan perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek pun dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan ginjal, serta merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas mengenai analisis untuk kandungan merkuri pada krim. Jadi dalam dunia farmasi ini secara luas atau secara umum dapat dikatakan bahwa analisis untuk pengujian dapat dilakukan menggunakan uji kualitatif maupun kuantitatif. Oke, untuk uji kualitatif sendiri dapat digunakan menggunakan KI, NaOH maupun HCl. Untuk penggunaan KI, dia akan menunjukkan hasil positif jika pada sampel menunjukkan terbentuk endapan merah merkurium 2 iodida, dan seperti inilah reaksinya. Nah, untuk pengujian warna menggunakan NaOH yang selanjutnya, dia akan menandakan positif ketika natrium hidroksida encer ditambahkan secara perlahan akan menghasilkan endapan kuning merkurium 2 oksida. Dan ini pula reaksinya yang terjadi. Nah, sedangkan untuk pengujian kualitatif menggunakan HCl, dia akan terbentuk endapan putih. Hal ini menunjukkan bahwa larutan uji positif mengandung merkuri. Dan seperti inilah reaksinya yang terjadi. Sedangkan pada pengujian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometri serapan atom. Karena alat ini dia dapat digunakan untuk menganalisis unsur logam yang terkandung dalam bahan seperti kosmetik. Oke teman-temanku yang paling kucintai sejagat raya belahan jiwa ini, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu cara cerdas gimana sih supaya kita itu tahu memilih krim pemutih yang aman, tentram, damai untuk kita gunakan sehari-hari. Jadi yang pertama, pada krim tersebut harus terdapat izin dari Balai POM, di mana ketika kosmetik yang belum mendapatkan izin Balai POM adalah kosmetik yang belum teruji secara klinis dan dapat membahayakan konsumen tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya, krim umumnya tidak lengket. Jadi ini karena ada campuran merkuri dengan bedak dingin agar tampak lebih encer. Jadi jika krim yang umumnya lengket karena adanya campuran dari bahan-bahan berbahaya seperti merkuri. Dan selanjutnya, krim itu tidak berbau logam merkuri atau biasanya penggunaan parfum menyengat untuk menghilangkan bau tersebut.
Jadi biasanya para produksi kosmetik mereka sengaja mencampurkan parfum menyengat sehingga dapat mengelabuhi konsumen untuk menghilangkan bau dari logam merkuri sendiri. Dan kosmetik juga warnanya umumnya tidak terlalu mencolok. Jadi jika tidak menggunakan bahan pewarna untuk kosmetik, umumnya para produsen menggunakan pewarna tekstil. Sehingga pada produk kosmetik lebih tampak terlihat mencolok. Dan selanjutnya, pada pemakaian awal tidak menyebabkan iritasi pada kulit dan kulit tidak terjadi kemerahan apabila terkena sinar matahari. Jadi ini adalah beberapa kiat-kiat untuk kita para konsumen pengguna kosmetik sehingga lebih cermat lagi, lebih cerdas memilih yang lebih baik untuk penggunaan kosmetik di wajah kita sehingga tubuh kita juga menjadi aman dan tentram. Baiklah teman-temanku, itulah cuplikan-cuplikan yang telah saya jelaskan mengenai produk kosmetik dan bahan berbahaya serta penganalisisannya. Selanjutnya dengan kiat-kiat untuk memilih produk yang aman, semoga dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan kalian para pengguna cewek-cewek maupun cowok-cowok, mbak-mbak, tante-tante, om-om. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.